Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun dalam ibadah online ini, kita bersyukur juga bisa boleh mengikuti dan menyembah Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa hadir dan berada di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, baik dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, maupun setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami, dan layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang untuk mau menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa juga hadir di tempat kami, dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dan memelihara kami, sehingga kami boleh diberikan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam ibadah online kami pada hari ini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti pujian tadi yang mengatakan bahwa bersama Dia kita mampu melewati segala hal yang ada di hadapan kita. Mari kita juga bersama-sama dengan Dia untuk terus memuji dan memuliakan nama Dia, bernyanyi untuk Dia, menyanyikan pujian-pujian yang baru, bersorak-sorai dan bersukacita senantiasa. Mari kita nyanyikan pujian, nyanyi bagi Dia. Pujian ini sekali lagi, kita katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing kita yang pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, yang demikian bunyinya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali.
Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Gede Mudare. Namun sebelumnya kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, hingga kami bisa ada pada hari ini dalam keadaan selamat. Dan itu merupakan anugerah yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hidup kami pada hari ini. Dan juga Tuhan, pada ibadah pagi hari ini, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar tentang firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, melindungi kami dan memberkati kami, sehingga kami bisa memahami setiap maksud firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga kami tidak selesai sampai kami memahami, tetapi kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, supaya yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Sehingga dengan demikian, ya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang penuh dengan keraguan-raguan diberikan iman. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah pada kami pada pagi hari ini, karena kami akan membuka setiap sudut hati kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita ibadah tatap muka pada hari ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan dan kesulitan yang terjadi akhir-akhir ini, yang sungguh-sungguh mengagetkan kita semua. Tiba-tiba saja muncul wabah yang disebut virus corona ini, yang berjangkit serempak di mana-mana, di seluruh dunia. Siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini? Sungguh-sungguh ini mengagetkan kita semua. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menakutkan di sini bukan hanya kemunculan virus ini, tetapi juga dampaknya yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Perekonomian global, secara global ambruk. Jadi banyak orang yang menderita karena kehilangan penghasilannya. Tapi kita bersyukur melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjalani kesulitan dan penderitaan ini tanpa kehilangan keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Alhasil kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jika kita ada pada pagi hari ini, itu merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang sebenarnya memampukan kita menghadapi situasi demi situasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa selalu bersyukur di tengah-tengah gejolak dunia saat ini? Mari kita cari jawabannya. Kita buka Alkitab. Saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Bagaimana kita selalu bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan salah satu surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi yang merupakan himbauan untuk tetap kuat di tengah-tengah gejolak yang ada dalam jemaat pada saat itu. Dan Paulus juga dalam suratnya menyampaikan terima kasihnya atas perhatian yang sungguh luar biasa bagi jemaat yang ada di Filipi, yang selalu mengirimkan sesuatu untuk dinikmati oleh Paulus.
Paulus berterima kasih atas pemberian jemaat, atas perhatiannya yang sungguh besar terhadap dirinya. Paulus mengatakan ini bukan karena dia kekurangan. Jadi Paulus mengatakan terima kasih atas pemberianmu yang bisa dinikmati. Dan Paulus itu mengatakan ini bukan karena ia dalam kekurangan. Tapi karena dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baik keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Baik di luar penjara maupun di dalam penjara. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya selalu puas apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan dia mengatakan dia tahu apa itu kekurangan dan dia juga tahu apa itu kelimpahan. Sehingga muncul pernyataan iman dari Paulus. Dalam ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sudah sangat terkenal sekali ya di kalangan orang Kristen. Dan banyak yang menghayati ayat ini saat hidupnya terasa berat. Dan juga banyak juga yang salah mengartikan ayat ini. Atau banyak juga orang yang salah menggunakan ayat ini dengan tujuan tertentu. Misalnya mau bertanding. Orang memakai ayat ini dengan maksud supaya dia mendapatkan sesuatu setelah bertanding, diberikan kekuatan secara fisik, kemudian dia akan mendapatkan sesuatu, yaitu kemenangan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahu Paulus di sini menulis suratnya. Pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus bukan lagi akan bertanding. Paulus sedang ada dalam penjara. Kaki tangannya dibelenggu. Dia ada dalam sel penjara. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Jadi maksud surat Paulus di sini bukan dia akan bertanding. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi memang itu tidak salah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan kekuatan, kita memohon pada Tuhan, memohon kekuatan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi maksudnya di sini bukan demikian. Oleh karena itu kita perlu membaca keseluruhan dari pasal ini supaya kita tahu konteksnya, tahu maksudnya dari Paulus ini. Pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Jadi bukan lagi akan bertanding. Paulus ada dalam penjara. Tetapi dia merasa puas. Merasa tidak kekurangan suatu apapun, bahkan berkelimpahan. Karena ia memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Jadi Paulus dalam penjara, dia merasa puas, dia merasa tidak berkekurangan karena ia memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya yang memberikan kekuatan di dalam dia melewati segala perkara, baik perkara yang menyenangkan maupun perkara yang tidak menyenangkan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Paulus mengatakan dalam ayat 12, kita akan baca kembali, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya di sini Paulus sangat paham benar
kehidupan manusia. Dia tahu bahwa ada saat di mana Tuhan memberkati dia secara luar biasa, tetapi kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan dia harus melewati dan merasakan kekurangan dan penderitaan. Inilah dua sisi kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya mengikut Tuhan. Ada sisi di mana kita diberkati oleh Tuhan, dan itu memang janji Tuhan dalam hidup kita saat kita setia kepada Tuhan. Tapi kadang juga Tuhan izinkan kita melewati sebuah pergumulan hidup seperti yang kita alami saat ini. Tuhan izinkan kita melewati sebuah pergumulan hidup. Jadi bukan hanya dalam keadaan yang baik saja kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacita. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi jika Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat terus, itu juga belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi oleh karena itu Tuhan juga izinkan kita melewati kesulitan-kesulitan, kita melewati sebuah pergumulan hidup. Dan itu juga dialami oleh Daud. Sehingga dia bisa menceritakan pengalamannya bersama Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang dan seterusnya. Artinya ia merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Sedikit pun Tuhan tidak pernah membiarkan dia kekurangan. Jadi pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa Daud rasakan dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan itu pun juga kita alami dalam hidup kita. Kita juga sering mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan juga tidak selalu membiarkan kita menghadapi masalah. Terus menerus menghadapi masalah. Kadang-kadang juga Tuhan memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Dan ayat 4 dari Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita juga harus melewati lembah kekelaman di mana kita berada pada suatu situasi yang sulit. Mengapa harus ada lembah kekelaman? Karena Tuhan ingin supaya kita tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8 tentang duri dalam daging. Paulus sudah 3 kali berdoa pada Tuhan memohon supaya duri itu dicabut. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Jadi maksud Tuhan di sini, Tuhan ingin supaya dia tidak tinggi hati. Kita tahu ya Tuhan sangat menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi mengapa kita harus
melewati lembah kekelaman karena Tuhan ingin supaya kita tetap rendah hati. Jadi jika berkat-berkat terus yang Tuhan berikan kepada kita, itu belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru berkat-berkat yang terlalu banyak kita terima, justru itu berpotensi akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan bahkan kita akan menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala perkara ini menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Bukan hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi segala perkara. Kemudian ada kata kutanggung, menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Maka kalau kita simpulkan di sini, bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar. Baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Kemudian ada kata di dalam. Kata di dalam ini adalah syaratnya. Ya. Merupakan syaratnya. Artinya hanya dengan berada di dalam, maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan. Jadi ini syaratnya. Kemudian ada kata memberi kekuatan. Itu menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan. Dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Jadi artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Paulus dalam menghadapi berbagai masalah hanya berasal dari Allah. Dan jika ia ada di dalam sumber kekuatan itu. Jadi ada syaratnya. Jika ia ada di dalam sumber kekuatan itu, maka ia memiliki kemampuan untuk melakukan segala perkara. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Tetapi bukan berarti tidak perlu Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelas, di luar Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Itu yang pertama. Jadi syarat yang kedua, mengapa kita bisa menghadapi segala perkara? Inilah rahasianya supaya kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Kita baca ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi ini rahasianya supaya kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, baik keadaan menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan atau penderitaan. Dalam segala keadaan. Apa itu mencukupkan diri? Mencukupkan diri itu sama dengan merasa puas. Jadi merasa puas. Dan mencukupkan diri itu bukan sikap yang negatif. Sikap yang pesimis, tidak berdaya, pasrah,
Bukan itu. Jadi mencukupkan diri itu adalah sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya. Merasa tidak berkekurangan meskipun Tuhan telah membuat rencana yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tetap puas. Itu mencukupkan diri. Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dia merasa puas dalam segala keadaan. Walaupun dia pada saat itu dia sedang berada dalam penjara. Tetapi dia merasa tidak berkekurangan. Dia merasa berkecukupan. Dan dia merasa puas. Itu semua oleh karena kekuatan yang Tuhan beri kepada Paulus untuk menanggung segala situasi yang dihadapinya. Mencukupkan diri itu sama dengan merasa puas. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kepuasan adalah pelajaran yang sangat sulit atau sesuatu yang sangat sulit. Mengapa saya katakan sangat sulit? Karena kepuasan itu berlawanan dengan sifat alami manusia. Jadi sifat alami manusia adalah tamak. Tamak itu ingin mendapatkan semuanya untuk dirinya sendiri. Bisa juga dibilang rakus, serakah. Jadi bertentangan kepuasan itu dengan sifat alami manusia. Jadi orang yang tidak mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia. Saya yakin. Karena tidak ada suatu apapun yang dapat memuaskan dia. Di dalam pekerjaannya misalnya, dia tidak akan puas. Karena merasa penghasilannya yang terlalu sedikit. Di rumah, dia tidak akan puas dengan pasangannya. Merasa pasangannya tidak cukup mampu atau tidak cukup berguna. Di dalam gereja, dia tidak puas dengan pendetanya. Merasa pendidikan pendetanya terlalu rendah. Di dalam segala hal, dia mengkritik segalanya. Tidak puas dengan segalanya. Jadi hal ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang sejarah bangsa Israel. Tuhan sudah mendengar tangis dan jeritan bangsa Israel. Penderitaan yang sungguh luar biasa mereka alami. Kemudian Tuhan mengirim Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan melepaskan dari kehidupan perbudakan. Bangsa Israel seharusnya sangat bersyukur dan merasa puas. Benar bukan? Seharusnya. Karena dikeluarkan dari penderitaan. Seharusnya mereka sangat bersyukur dan puas. Tetapi tidak demikian. Mereka tidak puas. Selalu merasa Tuhan belum cukup bertindak. Sehingga mereka selalu bersungut-sungut. Contohnya, Tuhan mengadakan mujizat. Memberi mereka mana setiap hari. Dan Tuhan memberi makan 2 juta orang Israel. Setiap hari Tuhan memberi mereka makan mana. Apakah mereka menunjukkan rasa syukur? Tidak. Orang-orang yang tidak pernah puas tidak akan tahu bagaimana bersyukur. Mereka hanya tahu mengeluh. Meskipun sangat jelas Tuhan yang menyediakan mana. Tetapi mereka mengeluh bahwa makanannya kurang enak. Bosan
makan mana setiap hari. Mengapa tidak ada daging? Mana-mana terus daging dong. Itu orang yang suka mengeluh. Orang yang tidak pernah puas, tidak tahu bersyukur. Sebenarnya kunci masalahnya di sini bukan makanannya kurang enak, tapi karena tamak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tetap kuat dan tidak mengeluh dalam segala keadaan, dan terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita harus belajar sikap mencukupkan diri. Ya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi supaya kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, kita harus belajar sikap mencukupkan diri. Jadi hati yang mencukupkan diri itu tidak muncul secara alami ketika kita lahir. Ya. Bukan bawaan, tetapi harus dipelajari. Paulus saja di sini belajar untuk mencukupkan diri. Terlebih kita. Orang yang selalu mengeluh adalah orang yang tidak mencukupkan diri. Dan orang yang mencukupkan diri adalah orang yang selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus bisa menanggung segala perkara dalam menjalani kehidupannya? Karena dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia selalu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, dan percaya bahwa ada tangan yang kuat yang selalu menopangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang kuat, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, ada kemungkinan kita kecewa. Karena perasaan manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi oleh karena itu jangan gantungkan harapan kita pada pribadi yang lemah, melainkan kepada Allah yang selalu setia dan selalu mengasihi kita. Pribadi yang tidak pernah berubah. Dia kuat dan perkasa dan akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita yang memintanya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang singkat ini boleh menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan ini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang telah memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih atas pengajaran firman-Mu, sehingga kami mengerti arti kehidupan ini. Kami mengerti arti tiap situasi yang terjadi dalam hidup ini. Sekarang kami menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon senantiasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kemenangan. Dan kami senantiasa bisa berdiri di tengah badai karena kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh untuk memberikan persembahan di rumah masing-masing, maupun bisa melalui transfer ke rekening Bendahara dan GPMRI Denpasar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh senantiasa menyertai kami, dan kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami,
dimanapun saat ini kami berada, dan melalui tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan-Mu ini juga Tuhan kiranya memberkati dalam setiap pekerjaan, maupun juga yang belum bisa memberikan berkat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga senantiasa. Biarlah persembahan kami pada hari ini Engkau sucikan dan layakkan untuk boleh dapat dipakai dalam pelayanan kami di tempat ini. Berkatilah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me and let me choose my way. I chose to move away. He loved me when hope has taken me. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dream of tomorrow, pain or sorrow? Can the need of food or earthly possessions that dread the war of man oppression? In all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nothing present, nothing to come, not time, not end, not any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nothing present, nothing to come, not time, not end, not any creature shall separate me from the love of God. Through Jesus Christ our Lord. Can the need of food or earthly possessions that dread the war of man oppression?
in all these things. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam persekutuan kami pada saat ini, setiap apapun yang kami dengarkan pada saat ini tentang firman-Mu, biarkan kami tetap kuat di dalam Engkau, sehingga di dalam menghadapi hari-hari yang begitu jahat, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menaungi kami, menjaga lindungi kami, kemanapun kami melangkah. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan pada saat ini, Bapak Guru Injil Gede Mudara, Tuhan tetap memberkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, anak istri, cucu menantu, Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami juga sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati kami pribadi, lepas pribadi, setiap pekerjaan kami, baik kami sebagai guru, karyawan, pengusaha, bahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang masih muda, Tuhan memberkati kami, tutup bungkus kami dan kasih sayang-Mu, supaya kami tetap berlindung, bernaung di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami datang menyerahkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, bahkan semua aparat pemerintahan yang ada dalam bangsa negara kami. Tuhan memberkati, sehingga setiap apapun yang mereka usahakan untuk keamanan, kemajuan untuk bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap persiapan untuk kemajuan bangsa negara kami, Kamu percaya Engkau Allah sumber jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja pemerintah Injil, baik yang ada di Jakarta, sinode yang ada, Bapak Hardy Varianto sebagai ketua sinode, Tuhan juga memberkati, bahkan setiap para anggotanya, setiap program-program yang sudah dibentuk, yang terlaksana, bahkan yang belum terlaksana, Tuhan juga memberikan jalan keluar, baik melalui pertemuan secara online. Kamu percaya segala sesuatunya tetap berjalan dan baik. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja kami di tempat ini, Bapak Gembala Sidang sekeluarga, di masa tua mereka, di dalam pelayanan mereka, bahkan di dalam mengelola panti asuhan, anak cucu menantu, Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmah senantiasa, bahkan setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan juga memberkati. Setiap bajam-bajam yang ada di gereja kami, baik bajam Badung Utara, Kerobokan, Lombok, bahkan Banyuwangi, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menangani ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan sendiri menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap guru-guru Injil, para majelis yang ada di tempat ini, bahkan setiap bajam-bajam, Tuhan juga memberkati. Setiap program demi program yang sudah terbentuk, bahkan yang belum, yang sudah terlaksana, bahkan yang belum, Kamu percaya Engkau Allah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap komisi-komisi yang ada di gereja kami, baik komisi keluarga, komisi wanita, sekolah minggu, pemuda remaja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala sesuatu apapun yang menjadi program yang terlaksana, bahkan yang belum, Kamu percaya melalui pertemuan online, segala sesuatunya ada jalan keluar. Kami juga menyerahkan Pulau Bali di mana kami berada pada saat ini. Tuhan juga tetap memberkati gubernur, wakil gubernur, bahkan setiap pemerintahan yang ada di Pulau Bali ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa, ucapan syukur dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan hatimu
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Silakan duduk kembali.